Selamat pagi, saya Alvin Triwanto Silaban. Saya akan memaparkan materi yang diberikan oleh dosen pengampu Bapak Iksan Perunduri. Besaran dan sistem satuan. Pendahuluan, fisika. Ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda di alam, gejala-gejala, kejadian-kejadian alam serta interaksi dari benda-benda di alam. Fisika merupakan ilmu pengetahuan dasar yang mempelajari sifat-sifat dan interaksi antar materi dan radiasi. Fisika merupakan ilmu pengetahuan yang didasarkan pada pengamatan eksperimental dan pengukuran kuantitatif metode ilmiah. Fisika klasik dan kuantum. Klasik sebelum 1920. Posisi dan momentum partikel dapat ditetapkan secara tepat. Ruang dan waktu merupakan dua hal yang terpisah. Hukum Newton. Kuantum setelah 1920. Ketidakpastian posisi dan momentum partikel, ruang dan waktu merupakan satu kesatuan. Dualisme gelombang partikel, teori relativitas Einstein. Besaran dan satuan. Besaran, suatu yang dapat diukur, dinyatakan dengan angka. Contoh, panjang, massa, waktu, suhu, dan lain-lain. Mengukur, membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang sejenis, yang ditetapkan sebagai satuan. Besaran fisika baru terdeteksi jika ada nilai, ada satuannya. Contoh, panjang jalan 10 km. Satuan, ukuran dari suatu besaran ditetapkan sebagai satuan. Contoh, meter, kilometer, satuan panjang. Detik, menit, jam, satuan waktu. Gram, kilometer, satuan massa, dan lain-lain. Sistem satuan ada dua macam. Sistem metrik A. MKS meter kilometer second. B. CGS centimeter gram second. Sistem non-metrik. Sistem British. Sistem internasional SI. Sistem suatu MKS yang telah disempurnakan yang paling banyak dipakai sekarang ini. Dalam SI ada 7 besaran pokok berdimensi dan 7 besaran pokok tak berdimensi. 7 besaran pokok dalam sistem internasional SI seperti dalam tabel. Besaran pokok tak berdimensi seperti di dalam tabel, bisa dilihat di dalam tabel. Dimensi. Cara besaran itu tersusun oleh besaran pokok. Guna dimensi untuk menurunkan satuan dari suatu besaran untuk meneliti ke beberapa suatu rumus atau persamaan. Metode penjabaran dimensi. 1. Dimensi ruas kanan sama dengan dimensi ruas kiri. Setiap suku berdimensi sama. Besaran turunan. Besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contoh, tidak menggunakan nama khusus. Kecepatan, besaran kecepatan, satuannya meter per detik. Luas, satuannya meter kubik. Mempunyai nama khusus seperti dalam tabel. Besaran turunan dan dimensi seperti yang di dalam tabel. Satuan besaran turunan bisa dilihat di dalam tabel. Faktor penggali dalam SI seperti yang di dalam tabel. Contoh, tentukan dimensi dan satuan dalam SI untuk besaran turunan berikut. Gaya, berat jenis, tekanan, usaha, dan daya. Gaya sama dengan massa kali percepatan. Berat jenis sama dengan berat dibagi volume dikali gaya per volume. Tekanan, gaya per luas. Usaha, gaya kali jarak. Bukti besaran-besaran berikut adalah identik. Energi potensial dan energi kinetik. Usaha atau energi dalam kalor. Jawab. Energi potensial EP sama dengan mgh. Energi potensial sama dengan massa kali gravitasi kali tinggi. Energi kinetik EK sama dengan setengah mv kuadrat. Energi kinetik sama dengan setengah kali massa kali kecepatan kuadrat. Kedua EP dan EK mempunyai dimensi yang sama. Keduanya identik. Faktor skala dan satuan. Melukis penjumlahan vektor. Metode jajar genjang. Jika terdapat dua buah vektor Fi dan Fa, maka kita bisa menjumlahkan kedua vektor dengan cara berikut.
Lukis vektor pertama dan kedua dengan titik pangkal berimpit. Lukis sebuah jajar genjang dengan kedua vektor tersebut sebagai sisi-sisinya. Diagonal jajar genjang yang titik pangkalnya sama dengan titik pangkal kedua vektor adalah merupakan resultan vektor. Metode segitiga. Untuk menentukan resultan dua vektor dengan metode segitiga dapat dilakukan cara berikut. Lukis vektor pertama sesuai dengan besar dan arahnya. Lukis vektor kedua dengan titik tangkap berimpit dengan ujung vektor pertama. Hubungkan titik tangkap vektor pertama dengan ujung vektor kedua. 3. Metode poligon. Metode jajar genjang hanya efektif untuk dua buah vektor. Jika lebih dari dua vektor, maka dua vektor ditentukan resultannya dahulu dan hasilnya dijumlahkan dengan vektor ketiga, baru bisa ditentukan resultan akhirnya. Jika terdapat lebih dari dua vektor, maka cara paling mudah adalah menggunakan metode poligon. Pada dasar metode poligon adalah pengembangan dari metode segitiga. Cara menentukan resultan dengan metode jajar genjang adalah sebagai berikut. Lukis vektor pertama yang akan ditentukan resultannya. Lukis vektor kedua dengan pangkal berimpit dengan vektor pertama. 3. Lukis vektor ketiga dengan pangkal berimpit dengan sektor kedua. Ulangi langkah di atas hingga semua vektor yang akan dijumlahkan harus dilukiskan. Tarik garis di pangkal vektor pertama hingga ujung vektor terakhir. Vektor ini adalah merupakan resultan vektor tersebut. C. Menentukan resultan vektor dengan metode analisis. Metode grafis. Untuk menentukan resultan vektor dengan metode grafis secara tepat dipergunakan kertas streaming bergaris kotak. Cara menentukan resultan vektor dengan metode grafis adalah sebagai berikut. 1. Gambarkan vektor pertama sesuai besar dan arahnya. Sudutnya supaya tepat digunakan busur derajat. 2. Gambarkan vektor berikut dengan pangkal diletakkan di ujung vektor kedua. Pastikan juga vektor kedua sangat sesuai besar dan arahnya. Ulangi langkah tersebut hingga semua vektor dilukiskan dengan tepat. Tarik garis dan pangkal vektor pertama menuju ke ujung vektor terakhir. Inilah resultan vektor tersebut. Contoh soal. Contoh A dan B dilukiskan seperti pada gambar berikut. Seperti yang di gambar berikut bisa dilihat. Jika diperhatikan resultan vektor, pada bagian mendatar X terdapat 6 satuan, sedangkan pada sumbu vertikal Y terdapat 8 kotak, sehingga resultan adalah X sama dengan akar 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat, sama dengan 10 satuan. Jadi jawaban yang benar adalah soal di atas adalah B, 10. Metode analisis. Metode yang paling tepat menentukan resultan vektor adalah metode analisis. Metode ini dapat menentukan besar resultan dengan arah dengan tepat. Ada dua cara untuk menentukan resultan vektor dengan metode analisis. Menggunakan rumus kosinus jika terdapat dua vektor Fi dan F2. Saling membentuk sudut sebesar A, maka besar resultannya dapat ditentukan dengan rumus kosinus berikut. 2. Menggunakan rumus sinus. Selain dengan rumus kosinus, cara lain menentukan resultan vektor adalah dengan rumus sinus. Dengan rumus sinus ini kita juga dapat menentukan arah resultan vektor terhadap salah satu vektor. Menguraikan vektor. Sebuah vektor bisa diuraikan menjadi dua atau lebih vektor. Komponen vektor. Komponen vektor adalah dua vektor atau lebih yang menyusun sebuah vektor. Setiap vektor dapat diuraikan menjadi dua atau tiga buah vektor komponen yang saling tegak lurus. Komponen vektor tersebut adalah seperti yang digambar, menentukan resultan vektor dengan komponen vektor, misalnya dengan dua arah vektor seperti gambar berikut. Tentukan resultan kedua vektor tersebut dengan menggunakan komponen vektor. Untuk memudahkan kita bisa melukiskan komponen-komponen tiap vektor. Milimeter blok adalah satuan untuk alat ukur proses mounted filling. Disebut milimeter blok.
Milimeter block dibuat menggunakan komputer dan diprint dalam bentuk film. Film tersebut nantinya ditempelkan ke lembar astralon tebal. Milimeter block digunakan untuk banyak hal, namun inti dari proses montage adalah menekan film di atas astralon dengan ketentuan sesuai surat perintah kerja. Seorang pekerja montage tanpa milimeter block tentu tidak dapat merekrut tim film di atas astralon dengan ukuran yang tepat. Untuk inilah milimeter block boleh disebut mesin montager. Milimeter block dibuat tembus pandang di atas lampu putih agar mempermudah seorang pekerja dalam merekatkan film di atas astralon. Ukuran lebar maksimal milimeter block adalah sepanjang ukuran mesin yang dimiliki suatu perusahaan. Contoh soal. Perhatikan dua vektor yang dilukis pada kertas berpetak di samping. Jika satu petak menyatakan 1 Newton, arah resultan kedua vektor tersebut terdapat sumbu X plus arah horizontal ke kanan adalah Bx sama dengan 2, By sama dengan 6, Rx sama dengan 8, Ry sama dengan 6, R kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat akar sama dengan 64 tambah 34 akar 64 tambah 36 sama dengan akar 100 sama dengan 10. Diketahui vektor perpindahan B sepanjang 10 meter dengan arah 40 derajat terhadap sumbu X positif arah ke kanan dan vektor perpindahan C sepanjang 12 meter dengan arah 35 derajat sumbu X positif. Berapa arah dan besar resultan tersebut? Jawab. Pertama-tama, kita gunakan skala untuk mengubah ukuran menjadi lebih kecil agar kita bisa gambar. Bisa di sini kita akan mengubahnya menjadi 10 cm untuk vektor perpindahan B. 10 cm sama dengan 10 cm dibagi 1000. 12 cm sama dengan 12 cm dibagi 1000. Jadi skalanya adalah 1:1000. Kita lanjut. Kinematik gerak lurus. Suatu benda dikatakan bergerak bila kedudukannya selalu berubah terhadap suatu acuan. Ilmu yang mempelajari gerak tanpa mempersoalkan penyebabnya disebut kinematika. Gerak lurus disebut juga sebagai gerak suatu dimensi. Menurut definisi gerak, binatang mana yang bergerak dan mana yang tidak bergerak? Jelaskan alasannya. Perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Perpindahan sama dengan vektor perubahan kedudukan benda dalam selang waktu tertentu, tergantung sistem koordinat. Dari A berpindah ke B. Delta X sama dengan X2 dikurangi X1. Catatan, jarak panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh oleh benda. Contoh, benda bergerak dari A ke B 5 cm dan kembali lagi ke A. Perpindahan, delta X sama dengan 0. Jarak sama dengan 5 meter ditambah 5 meter sama dengan 10 meter. Kecepatan. Bila benda memerlukan waktu delta T untuk mengalami perpindahan delta X, maka kecepatan rata-rata sama dengan perpindahan dibagi waktu yang diperlukan. F rata-rata sama dengan kemiringan garis yang menghubungkan X1 dan X2. V rata-rata sama dengan X2 dikurangi X1 dibagi T2 dikurangi T1. Sama dengan delta X dibagi delta T. Catatan, bila benda memerlukan waktu T untuk menempuh jarak X, maka kelajuan rata-rata sama dengan jarak total yang ditempuh dibagi waktu yang diperlukan. V sama dengan X dibagi T. Percepatan. Percepatan rata-rata, perubahan percepatan persatuan waktu. A rata-rata sama dengan V2 dikurangi V1 dibagi T2 dikurangi T1 sama dengan delta V dibagi delta T. Gerak lurus beraturan GLB. Gerak pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Percepatan sama dengan 0. Seperti yang digambar. Bisa dilihat di dalam gambar. Persamaan GLB. GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Gerak suatu benda lintasan lurus terhadap titik acuan tertentu
dengan percepatan A tetap atau konstan. Besar percepatan A sama dengan besar perubahan kecepatan delta V dibagi perubahan waktu delta T. Percepatan ada dua macam, yaitu percepatan bila A positif, A lebih besar dari 0, perlambatan bila A negatif, A lebih kecil dari 0. Grafik GLBB seperti yang digambar, bisa dilihat di dalam gambar. Ini rumusnya. Persamaan GLBB, Vt sama dengan V0 tambah At, S sama dengan F0 T ditambah setengah At kuadrat, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 As. Di mana Vt kecepatan akhir benda, F0 kecepatan awal benda, A percepatan benda, S perpindahan benda, T sama dengan waktu. Gerak vertikal, gerak pada arah sumbu vertikal termasuk GLBB. Gerak vertikal terbagi menjadi dua, arah ke bawah, arah ke atas. Arah ke bawah terbagi menjadi dua, arah ke atas menjadi satu. Arah ke bawah, gerak jatuh bebas GJB, gerak vertikal ke bawah GVB. Gerak vertikal ke atas GVA. Gerak jatuh bebas GJB, gerak suatu benda ke bawah karena gaya gravitasi dan tanpa kecepatan awal, seperti yang digambar. Gerak vertikal ke bawah GVB, gerak suatu benda ke bawah dengan kecepatan awal, bisa dilihat dalam gambar. Gerak vertikal ke atas GVA, gerak suatu benda dilemparkan dengan sengaja ke atas dengan kecepatan awal dan gerak diperlambat. Rumusnya tertulis di situ. Hal yang penting dalam GVA, kecepatan benda saat Hmax, Vt sama dengan 0, Hmax, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurangi 2G Hmax, 0 sama dengan V0 kuadrat dikurangi 2G Hmax. Benda naik, benda turun, seperti yang tertera di gambar. Kecepatan benda saat dilepas dan kemudian diterima kembali dalam posisi yang sama, V saat naik. Prinsip GVA, Vt sama dengan V0 dikurangi Gt. 0 sama dengan V0 dikurangi Gt. F0 sama dengan Gt. F Saturn, prinsip GJB, Vt sama dengan 0 ditambah Gt. Vt sama dengan 0 ditambah Gt. Ft sama dengan Gt. Sifat simetris gerak vertikal F. Pengertian dinamika gerak. Dinamika gerak merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang gerak beserta penyebabnya. Penyebab benda bergerak bisa dikarenakan beberapa hal. Bisa disebabkan karena dorongan dan bisa juga disebabkan tarikan. Hukum 1 dan 2 dan 3 Newton. Hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton berbunyi, suatu benda yang diam akan tetap diam, dan suatu benda yang sedang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap atau konstan pada lintasan lurus kecuali jika ada gaya luar yang bekerja terhadap benda tersebut. Dari hukum tersebut dapat diperoleh bahwa apabila gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, F sama dengan 0, maka hukum Newton 2, jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda tidak sama dengan 0, benda akan bergerak dengan percepatan yang besar sebandingkan dengan resultan gayanya yang berbanding terbalik dengan massa kelembamannya. Hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton berbunyi, apabila suatu benda mengerjakan gaya aksi kepada benda yang lain, benda kedua akan mengerjakan gaya reaksi pada benda pertama yang besar sama dan A yang berlawanan. F aksi sama dengan minus F reaksi. Berat merupakan gaya gravitasi yang bekerja pada suatu benda, massa. Suatu benda besarnya selalu tetap dimanapun benda tersebut berada. W sama dengan mg, m kali g. Keterangan, W sama dengan gaya berat, Newton, m sama dengan massa benda, kilogram, percepatan gravitasi sama dengan ms kuadrat. Hukum gravitasi Newton.
Hukum tarik menarik gravitasi Newton dalam bidang fisika berarti gaya tarik untuk saling mendekat satu sama lain. F sama dengan G kali M1 kali M2 dibagi R kuadrat. Percepatan gravitasi dan ketinggian. Percepatan gravitasi suatu objek yang berada pada permukaan laut dikatakan ekuivalen dengan 1G yang didefinisikan memiliki nilai 9,80665 meter per second kuadrat. G sama dengan G M per R kuadrat. Gaya merupakan dorongan atau tarikan yang akan mempercepat atau memperlambat gerak suatu benda. Gaya normal adalah gaya yang bekerja pada bidang yang bersentuhan antara dua permukaan benda yang arahnya selalu tegak lurus dengan bidang sentuhan. Gaya gesek. Pada gesek adalah gaya yang bekerja antara dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Arah gaya gesek berlawanan arah dengan kecenderungan ke arah gerak benda. Gaya gesek statif, gaya gesek kinetik. Gaya normal dan gaya gesekan. Gaya normal adalah gaya yang ditimbulkan oleh alas bidang suatu benda. Arahnya tegak lurus terhadap bidang tersebut. Sedangkan gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan akibat persentuhan langsung antara dua permukaan. Arahnya selalu berlawanan dengan arah bergeraknya benda. Dibagi menjadi dua macam, yaitu gaya gesek statis Fs, yaitu gaya gesekan yang bekerja pada benda ketika benda dalam keadaan diam. Gaya gesek kinetik Fk adalah gaya gesekan yang bekerja pada benda ketika benda mengalami pergerakan. Gerak atau diam suatu benda diperoleh berdasarkan beberapa aturan, yaitu jika F lebih kecil dari Fx maka benda dalam keadaan diam. Jika F sama dengan Fx maka benda akan tetap bergerak. Jika F lebih besar dari Fx maka benda bergerak dengan gaya gesekan statis Fx berubah menjadi Fk. Hubungan antara gaya gesek, gaya normal dan koefisien gaya gesek dituliskan sebagai berikut. Gaya gesek statis sama dengan Fx sama dengan Sn. Jika sebuah balok yang beratnya W diletakkan pada bidang datar dan balok tidak dipengaruhi gaya luar, maka besar gaya normal tersebut adalah N sama dengan W. Jika sebuah balok yang masanya M berada pada bidang miring licin yang memiliki sudut kemiringan, maka besarnya gaya normal dapat ditentukan dengan N sama dengan W cos. Gaya sentripetal. Sebuah gaya yang menyebabkan gerak di jalur yang melengkung disebut gaya sentripetal. Fx sama dengan Fp kuadrat dibagi R. Benda digantungkan dengan tali dan digerakkan. Seperti yang digambar. Benda yang digantung dengan seutas tali melalui katrol dengan dua di atas tali dalam keadaan simbang. Jika massa tali dan massa katrol diabaikan dan W2 lebih besar dari W1, maka percepatan bendanya sebagai berikut. A sama dengan W2 dikurangi W1 sama dibagi M1 ditambah M2. Benda yang digantung dengan dua tali utas tali dalam keadaan seimbang. T1 dibagi sin alpha sama dengan T2 dibagi sin beta sama dengan W dibagi sin. Contoh soal 1. Suatu benda terletak di atas bidang datar yang licin. Balok gaya tarik F1 dan 15 F1 sama dengan 15 Newton ke kanan dan gaya F2 ke kiri. Jika benda tetap diam, berapa besar F2-nya? Pembahasan. Karena benda tetap diam sesuai dengan hukum Newton 1, elemen F sama dengan 0, F1 tambah F2 dikurangi F1 tambah F3 dikurangi F2 sama dengan 0, F3 sama dengan F2 kurangi F1, F3 sama dengan 10 Newton. Soal 3. Beban yang beratnya 50 Newton tergantung pada dua tali seperti yang ditunjukkan pada gambar. Sin 370 sama dengan 0,6. Tentukan besar gaya tegangan tali T1 dan T2.
Pembahasan, gambarkan dahulu diagram yang gayanya seperti pada gambar berikut. Selanjutnya kita tinjau beban W. Karena beban maka elemen F sama dengan 0, T dikurangi W sama dengan 0, maka T sama dengan W sama dengan 50 Newton. Selanjutnya kita tinjau pada cabang tali. Soal 4. Balok B mengalami dua gaya masing-masing, F1 sama dengan 25 Newton dan F2 sama dengan 20 Newton seperti yang ditunjukkan pada gambar. Tentukan percepatan balok B. Pembahasan, diketahui F1 sama dengan 25 Newton dan F2 sama dengan 20 Newton berdasarkan hukum 2 Newton. Diketahui F1 sama dengan 25 Newton dan F2 20 Newton. Elemen P sama dengan M kali A. P1 dikurangi P2 cos 60 derajat sama dengan M kali A. 25 kurang 20 kali 0,5 sama dengan 2 kali A. A sama dengan 25 dikurangi 10 dibagi 2. A sama dengan 75 meter per second kuadrat. Contoh nomor 1. Contoh nomor 2. Nomor 3. Nomor 4. 5. 6. Pembahasan nomor 1. Beban M bermassa 5 kg dan percepatan gravitasi 10 meter per s kuadrat terletak di atas bidang miring dengan sudut kemiringan 37 derajat Celcius, sin 37 sama dengan 0,6. Beban mengakhiri gaya F mendatang sebesar 20 Newton. Perhatikan gambar berikut. Tentukan percepatan benda. Penjelasannya, ketahui F sama dengan 20 Newton, M sama dengan 5 kg, derajat sama dengan 37, G-nya sama dengan 10. M per X S kuadrat ditanya. Jawab. Elemen Fx sama dengan M kali A. W sin 37 dikali F cos 37 sama dengan M kali A. M kali G kali sin 37 dikurangi F cos 37 sama dengan M. A 5 kali 10 kali 0,5 dikurangi 20 kali 4 per 5 sama dengan 5 kali A. 30 kurangi 16 sama dengan 5A. 15 sama dengan 5A. A sama dengan 14 per 5. A sama dengan 2,8 meter per sekon kuadrat. 2. Beban M1 dan sama dengan 4 kg terletak di atas bidang datar yang licin dihubungkan dengan tali tanpa gesekan melalui katrol ke beban M2 sama dengan 1 kg yang tergantung. Perhatikan gambar berikut. Tentukan T-nya. Penjelasan. Elemen F sama dengan elemen M kali A. W2 sama dengan elemen M. M2 kali G sama dengan M1 tambah M2 dikali A. Yang kita butuhkan adalah nilai percepatan gerak. Maka A sama dengan M2 dibagi G dikali G. M kuadrat dikali G dibagi M1 tambah M2. Di mana F sama dengan gaya, W sama berat, M sama dengan massa. A percepatan benda, G percepatan gravitasi. Masukkan nilai yang diketahui. A sama dengan M kali G per M1 tambah M2. A sama dengan 1 kilo dikali 10 meter per second kuadrat dibagi dalam kurung 4 kg ditambah 1 kg dikali A sama dengan 10 Newton dibagi 5 kilo. A sama dengan 2 meter per second kuadrat. Sebuah sistem terdiri dari balok A dan B seperti gambar A. Jika gaya F sama dengan 10, maka massa balok A sama dengan 2 kg, massa balok B 3 kg serta permukaan lantai licin. Maka percepatan sistemnya adalah penyelesaian. F sama dengan MA tambah MB kali A. 10 sama dengan 2 tambah 3 dikali A. A sama dengan 2. Dua benda M1 sama dengan 2 kg dan M2 sama dengan 3 kg terletak pada bidang datar yang licin. Kedua benda dihubungkan dengan tali kemudian ditarik dengan gaya F sama dengan 10 akar 3 Newton seperti gambar di bawah. Penjelasannya, sigma Fx sama dengan M total A F cos 30 derajat sama dengan dalam kurung 2 tambah 3 A 10 akar 3 dikali setengah akar 3 sama dengan 5 A
15 sama dengan 5A, A sama dengan 3. Lihat benda 1, sigma Fx sama dengan M1 kali A kali T sama dengan M1 kali A. T sama dengan 2, 3T sama dengan 6 Newton. Dari gambar berikut, balok A mempunyai massa 2 kg dan balok B mempunyai massa 1 kg. Jika gaya gesek antara benda A dengan permukaan bidang 2,5 Newton dan gaya gesek antara tali dan katrol diabaikan, maka percepatan kedua benda adalah penyelesaiannya. Diketahui MA sama dengan 2 kg, MB sama dengan 1 kg, FG sama dengan 2,5 Newton. Ini tanya. Jawab. Rumus mencari A sama dengan MB kali G kali FG dibagi M dalam kurung MA tambah MB. A sama dengan 1 kali 10 dikurangi 2,5 dibagi 3. A sama dengan 7,5 dibagi 3. A sama dengan 2,5 meter per S kuadrat. Dua benda A 6. Dua benda A dan B masing-masing 2 kg dan 3 kg dihubungkan dengan tali melalui katrol seperti gambar. G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Jika lantai dan gesekan antar tali dan lantai diabaikan dan B bergerak turun, maka besar tegangan tali adalah, diketahui MB sama dengan 3 kg, MA sama dengan 3 kg, 2 kg, FG sama dengan 0 karena nggak ada. Ditanya TB. Keterangannya, sebelum mencari TB maka kita harus mencari rumus mencari A. A sama dengan MB kali G kali FG dibagi MA dalam kurung MA tambah MB. A sama dengan 3 kali 10 dikurangi 0 dibagi 5. A sama dengan 30 dibagi 5. A sama dengan 6. Jawab. Rumus mencari TB yaitu TB sama dengan MB kali G dikurangi MB kali A. TB sama dengan 3 kilo kali 10 dikurangi 3 kilo kali 6 meter per sekon. TB sama dengan 30 dikurangi 18. TB sama dengan 12 Newton. Jadi besar tegangan tali adalah 12 Newton. Selanjutnya, hukum Newton. Pendahuluan. Dinamika adalah ilmu yang mempelajari gaya sebagai penyebab gerak. Hukum Newton menyatakan hubungan antara gaya, massa, dan gerak benda. Gaya adalah kekuatan dari luar berupa dorongan atau tarikan. Hukum Newton. Isaac Newton 1643 sampai 1727 mempublikasikan hukum geraknya dan merumuskan hukum gravitasi universal. Hukum Newton 1. Setiap benda akan tetap dalam keadaan kecepatan sama dengan 0 atau gerak sepanjang garis lurus dengan kecepatan konstan. Bergerak lurus beraturan kecuali bila ia dipengaruhi gaya untuk mengubah keadaannya. Delta V sama dengan 0 untuk benda diam atau gerak lurus beraturan. Hukum Newton 2. Percepatan yang dihasilkan adalah oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gayanya, searah dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. A sama dengan elemen F dibagi M, elemen F sama dengan M kali A. Hukum Newton 2. Hukum Newton 3. Jika suatu benda berinteraksi, maka gaya benda atau jika dua benda berinteraksi, maka gaya pada benda satu sama dengan berlawanan arah dengan gaya benda lainnya. F aksi sama dengan minus F reaksi. Satuan gaya F sama dengan M kali A, di mana F sama dengan gaya, M sama dengan massa, A sama dengan percepatan. Dalam satuan SI, F sama dengan kilogram kali M per D kuadrat sama dengan Newton. Macam-macam gaya. Untuk sistem dua benda, titik terdapat gaya-gaya, gaya interaksi, gaya kontak. Gaya interaksi, gaya yang ditimbulkan oleh satu benda pada benda lain walaupun letaknya berjauhan. Macam-macam gaya kontak, gaya gravitasi, gaya listrik, gaya magnetik. Definisi medan. Ruang yang merupakan daerah pengaruh gaya akibat benda yang berada dalam suatu medan. Medan gravitasi, medan listrik, medan magnetik akan menderita gaya. Gaya gravitasi, gaya listrik, gaya magnetik. Gaya kontak. Gaya yang terjadi hanya pada benda-benda bersentuhan. Macam-macam gaya kontak, gaya gravitasi, gaya listrik, gaya magnet. Gaya normal.
Gaya reaksi dari suatu berat yang dikerjakan benda terhadap bidang tempat benda bergerak terletak. Benda melakukan aksi, bidang melakukan reaksi, gaya normal N selalu tegak lurus dengan bidang. Keterangan A. Benda 1 berada di atas bidang 2. B. Gaya aksi pada bidang. C. Gaya reaksi pada benda. N lebih besar dari 0. Benda menekan bidang tempat terletak. N sama dengan 0. Benda meninggalkan bidang lintasan. N lebih kecil dari 0. Tidak mungkin. Gaya gesekan. Gaya melawan gerak relatif dua benda. Gaya gesekan selalu sejajar dengan bidang tempat benda berada dan berlawanan dengan arah gerak benda, jadi gaya gesekan melawan gerak, menghambat. Macam-macam gaya gesekan. Gaya gesekan antara zat padat dan zat padat. Gaya gesekan antara zat padat dan zat cair, fluida. Gaya gesekan statis, Fs. Gaya gesekan bekerja antara dua permukaan benda dalam keadaan diam relatif satu dengan yang lain. Fs lebih kecil dari N. Fs sama dengan gaya gesekan statis sama Vx koefisien gesekan statis. N sama dengan gaya normal. Fx lebih kecil dari Vxn. Benda diam. Fx sama dengan Vsn. Benda akan bergerak. Gaya gesek kinetik. Gaya gesek yang bekerja antara dua permukaan benda yang saling bergerak relatif. Fk sama dengan gaya gesek statis. Vk sama dengan koefisien gesekan statis. N sama dengan gaya normal. Jika benda ditarik dengan gaya F, maka benda belum bergerak karena ada gaya gesekan Fs melawan F. Jika gaya F diperbesar hingga akhirnya benda bergerak, maka gaya gesekan pada saat benda mulai bergerak Fk lebih kecil dari Fs. Kemungkinan jika Fk lebih besar dari Fs, benda diam. Jika Fk sama dengan Fs, benda saat bergerak. Jika Fk lebih kecil dari Fs, benda bergerak. Sifat-sifat gaya gesekan. Gaya gesekan tergantung sifat permukaan kedua benda bergesekan, berat benda atau gaya normal, gerak benda pada bidang miring, gerak benda pada bidang miring licin tanpa ada gesekan. Gaya yang bekerja pada benda. Gaya normal N sama dengan mg cos. Gaya berat W sama dengan mg. Diuraikan menjadi dua komponen. Gaya ini menyebabkan benda bergerak pada bidang miring ke bawah sumbu X. Fx sama dengan M kali A. Mg sin sama dengan M kali A.